Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan subuh hari ini kita akan menyampaikan satu muhadarah yang kita beri judul motivasi agar semangat meraih surga. Motivasi agar semangat meraih surga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu dimaklumi bersama kita berada di bulan Ramadan dan hari ini memasuki hari ke-16 di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kita sudah lewati 1/2 dari hari-hari di bulan Ramadan. Dan tentu saja kita tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita kekuatan dan semangat untuk terus melanjutkan ibadah, meneruskan ibadah dan mengejar kemuliaan bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada satu pertanyaan, apakah boleh kita beramal dengan tujuan untuk meraih surga? Jawabannya apa kira-kira? Boleh atau tidak? Beramal untuk meraih surga. Itu tujuannya. Jawabnya adalah dibolehkan tentu saja. Iya. Seorang beribadah, beramal, di antara tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan untuk bisa meraih surga. Karena itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan doa orang-orang yang saleh, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyerukan untuk beriman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami,
Gugurkan kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada para rasul, dan janganlah Kau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyelisihi janjinya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Maka Allah pun, Tuhan mereka, menjawab permintaan mereka, mengabulkan permohonan mereka, bahwa aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, baik dari laki-laki maupun perempuan. Baik dari laki-laki maupun perempuan. Ini dalam surat Ali Imran dari ayat 193 sampai 195. Menunjukkan bahwa seorang yang dia melakukan suatu amalan untuk meraih pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu dari perkara yang justru ditekankan dan dianjurkan. Dan juga hadits yang tidak samar bagi kita tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berpuasa, siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, dan siapa yang tegak di malam Lailatul Qadar, dia lakukan semua amalan itu imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala. Syahidnya di situ. Karena iman dan mengharap pahala, menunjukkan bahwa amalan ibadah boleh ketika tujuan kita untuk meraih pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan keutamaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Maka berdasarkan dalil-dalil ini jelas bagi kita bahwa seseorang dengan ibadah yang dia jalankan, dengan amalan yang dia lakukan, dia harapkan di balik itu surga dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bertentangan dengan ucapan sebagian manusia yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang beribadah ya hanya karena mengharap pahala atau mengharap surga, maka dia belum ikhlas dalam beribadah. Ini tentu pernyataan yang keliru dan batil. Ya, justru orang yang beramal ibadah untuk mengharap pahala, untuk bisa meraih surga, itu dari perkara yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Namun harus kita perhatikan, harus kita catat bahwa kita masuk surga bukan dengan amalan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga dengan amalannya. Makanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, la yadkhulal jannata ahadan amaluh. La yadkhula ahadan amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga dengan amalannya, tidak ada. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, tidak pula saya. Nah, illa ayataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Iya, kata beliau, itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadits yang mulia ini, seorang itu masuk surga bukan dengan amalannya, tetapi dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kalau begitu untuk apa beramal? Kita katakan tetap beramal. Karena amalan itu sebab masuk surga. Tapi bukan dengan amalan kita masuk surga. Amalan hanyalah sebab yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Dan untuk bisa meraih rahmatnya Allah adalah dengan amalan. Kita tidak akan mungkin bisa meraih rahmat dari Allah kecuali dengan amalan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyatakan ketika mempersilahkan penghuni surga untuk masuk ke dalam surga, kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan yang kalian kerjakan. Dan juga di ayat yang lain dikatakan, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah dijanjikan kepada kalian dengan sebab amalan yang kalian kerjakan. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, jelas bagi kita bahwa yang memasukkan kita ke surga adalah rahmatnya Allah. Amalan kita tidak memasukkan kita ke dalam surga. Karena amalan kita terlalu sedikit. Amalan kita penuh dengan kekurangan. Belum pantas untuk bisa membayar harga surga yang penuh dengan kenikmatan. Belum pantas. Nah, jadi ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga itu semata dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka untuk bisa meraih rahmatnya Allah, tentunya kita harus beramal. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa dengan amalan pula kita bisa meraih derajat surga yang paling tinggi. Nah, surga itu bertingkat-tingkat. Iya, surga itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tingginya adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang paling tinggi dan paling tengah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan ada salah seorang sahabat ketika melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Setelah dia melayani Rasulullah, maka Rasulullah menawarkan kepadanya satu permintaan. Kata Rasulullah, mintalah kepadaku sesuatu. Maka mendapatkan kesempatan itu, sahabat Rabi'ah langsung mengatakan, as'aluka ya Rasulullah, aku meminta kepadamu ya Rasulullah, agar bisa mendampingimu di dalam surga. Itu permintaannya. Maka Rasulullah bersabda, awa ghaira dzalik, atau ada permintaan yang lain? Iya. Atau ada permintaan yang lain? Ya, karena untuk masuk surga saja ini sudah luar biasa. Apalagi kalau bisa dekat dengan Nabi. Tentu surganya Nabi bukan surga yang sembarangan. Maka Nabi berkata, atau ada permintaan yang lain? Kata sahabat ini, itu saja permintaanku ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah saya atas dirimu agar kamu bisa memperbanyak sujud kepada Allah. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil juga bahwa amalan itu dari sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ingat ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ada dua amalan dari seluruh amalan yang ada di dunia ini, tapi dua amalan ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka kalau kita beramal, fokuslah kepada dua ini. Iya. Nabi pernah ditanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Amalan apa ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Amalan apa kiranya? Amalan terlalu banyak. Ya. Tapi apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Nabi menjawab dua amalan. Kata baginda Nabi, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Iya. Yang pertama takwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Sebaliknya Nabi ditanya,
an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Amalan apa atau perbuatan apa atau apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi menyebut dua juga. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, al-famu wal faraj. Mulutnya dan kemaluannya. Itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Iya. Perhatikan ikhwani fillah, ini hadis yang luar biasa. Amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga ternyata adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau kita melihat dari semua amalan-amalan, ya, di antara motivasinya adalah takwa. Nah, kita berpuasa pun demikian. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agar menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan ilmu akan mudah masuk kepada diri kita. Makanya dalam Quran Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Iya. Dan ingat, inti dari ketakwaan itu apa? Inti dari ketakwaan itu ketika seseorang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Iya, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil lail." Takwa kepada Allah itu bukan sekedar kita berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Ya, wat takhliti fi ma baina dalik. Nah, atau ya, dia menggabungkan ya antara dua amalan tersebut. Kata Umar bin Abdul Aziz, walakin taqwallahi tarku ma harramallah wa ada'u ma aftaradallah. Tapi yang dimaksud dengan takwa adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Maka siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan jangan lupa husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, sebenarnya akhlak yang baik itu juga bahagian dari ketakwaan kepada Allah. Tapi dikhususkan akhlak ini menunjukkan apa? Bahwa akhlak ini mempunyai tempat tersendiri di dalam syariat kita. Ya, jangan sampai kita mengabaikan yang namanya akhlak. Nah, jangan sampai kita mengabaikan yang namanya akhlak. Ya, seseorang mungkin kuat akidahnya, bagus ibadahnya, tapi kalau akhlaknya buruk, maka kurang kebaikannya. Bahkan itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, hadis seorang yang ditanyakan kepada Nabi SAW, ada seorang wanita ya Rasulullah, luar biasa sholatnya, puasanya, sedekahnya, tapi dia suka mengganggu tetangganya, buruk akhlaknya kepada tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu, dia termasuk penghuni neraka. Coba. Dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi karena buruk akhlaknya kepada tetangganya, itu sudah cukup memasukkan ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah remehkan yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Itu dari amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Dan hati-hati dari dua perkara, yaitu mulut dan kemaluan. Yang kata Nabi itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Maksudnya apa? Mulutnya dia lepaskan begitu saja, mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan ia dijerembabkan ke dalam api neraka. Ya, Rasulullah pernah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat, satu perkataan, satu ucapan yang dia tidak peduli, yang dia tidak menaruh perhatian dengan ucapan tersebut, ternyata ucapan itu yazillu biha finnar, menyebabkan dia tergelincir ke dalam api neraka, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, yang lebih jauh dari jarak timur dan barat. Coba satu kalimat saja. Ini ikhwani fiddin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, amsik alaika lisanak,
tahanlah lisanmu. Jangan ucap sembarangan. Iya. Karena akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kemaluan kita. Ini banyak orang terjerumus ke dalam neraka gara-gara ini. Nah, ia tidak bisa menahan syahwatnya, hawa nafsunya. Akhirnya dia lampiaskan kepada yang haram, perkara-perkara yang tidak dihalalkan. Nah, ini yang banyak menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Makanya Rasulullah menyebut dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untuk saya, dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, maksudnya lisannya, dan dia jaga apa yang ada di antara kedua pahanya, maksudnya kemaluannya, maka kata Nabi, adman lahul jannah, saya jamin surga untuk dirinya. Saya jamin surga untuk dirinya. Maka ambil ya dua kunci tadi terkait dengan amalan, dua amalan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, yaitu apa? Takwa dan akhlak yang mulia. Dan yang kedua, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, dua hal, yaitu apa? Mulut dan kemaluannya. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, untuk bisa meraih surga, ikhwani fiddin a'azani Allah, kita butuh bersemangat untuk itu. Ya, menunjukkan apa? Malas atau terlalu bergampangan, terlalu berleha-leha, bersantai-santai. Ini justru akan membuat kita lambat untuk masuk ke dalam surga. Justru akan membuat kita lambat untuk masuk ke dalam surga. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, di antara perkara yang paling tidak disukai oleh manusia itu menunggu. Coba orang kalau menunggu itu, ya, itu membosankan, ya kan? Membosankan kita menunggu, ya. Jangankan menunggu istri belanja aja kadang dibosankan. Nah, saking lamanya itu, ya. Padahal mungkin cuma berapa menit aja atau berapa jam saja. Itu kita bosan menunggu itu. Atau ketika pesawat kita delay misalnya, bosan sekali menunggu. Ya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa masa penungguan nanti di hari kiamat itu jauh lebih lama. Jauh lebih lama. Kita menunggu tanpa ada kepastian. Dan itu penungguan, penantian yang paling membuat kita khawatir. Ya kan? Paling membuat kita khawatir itu. Dalam keadaan kita menunggu tanpa ada kepastian. Nah, di akhirat begitu. Orang menunggu, tidak tahu kepastiannya apa. Apa dia masuk surga atau neraka? Apa nanti dia termasuk orang yang dimuliakan atau dihinakan? Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, oleh karenanya untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala butuh semangat. Ya. Makanya ya kita harus ada motivasi untuk bisa semangat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Bersemangatlah kamu untuk meraih segala yang bermanfaat bagimu. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, secara khusus untuk bisa membangkitkan motivasi semangat kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal. Yang pertama, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, yakinilah bahwa surga itu benar adanya. Nah, surga itu benar adanya. Ya, walaupun kita tidak pernah melihat surga itu. Walaupun kita belum pernah memasuki surga itu. Ya. Hawa-hawa udaranya pun belum pernah kita cium surga itu. Ya. Tapi orang beriman harus yakin surga itu ada. Karena dia yakin kepada Allah dan Rasulnya yang memberitakan tentang surga. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Yakini bahwa surga itu ada. Sekarang sudah ada, sudah disiapkan bagi kita. Dan bahwasanya semua dari kita sudah ada rumahnya di dalam surga. Sudah apa? Sudah ada rumahnya di dalam surga. Nah, tetapi untuk nanti rumah di surga itu kita dapatkan tergantung amalan kita di dunia ini.
Bisa jadi rumah kita di surga itu nanti diwarisi oleh orang lain. Nauzubillah, karena kita bukan termasuk ahli jannah misalnya, wal iyadzubillah, ya. Atau justru kita mendapatkan rumah di dalam surga, bahkan mendapatkan yang lebih besar lagi daripada itu. Dan ingat, rumah di surga itu bukan rumah seperti rumah kita atau rumah-rumah yang mewah sekalipun yang ada di dunia ini. Tapi rumah di surga itu, kata Nabi, kusuron, semuanya adalah istana-istana. Karena di surga itu semuanya raja dan semuanya punya istana, semuanya punya pelayan. Iya, itu di surga itu. Orang yang paling rendah saja derajatnya di surga itu seperti raja di dunia, bahkan lebih lagi berkali lipat. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka yakini surga itu ada dan kita benarkan tentang surga itu. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Jangan sampai mengatakan surga itu cuman olahan dari Nabi Muhammad hanya untuk memotivasi kita supaya mau beramal. Sebenarnya tidak ada nyatanya, tidak ada wujudnya. Subhanallah. Ini kekufuran. Ya, karena surga itu diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian orang-orang, ya, terutama orang-orang yang mendewakan akalnya, ahli kalam, ahli filsafat, ya, kaum liberalis dan semisalnya, itu tidak meyakini adanya surga dengan hakiki. Nah, tapi hanya sekedar katanya untuk membuat orang semangat, maka diberitakan hal-hal yang demikian. Subhanallah. Padahal di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru menjadikan percaya terhadap surga itu sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga. Kalau orang tidak yakin atau ada keraguan, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, serta kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan dia bersaksi surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Coba diikutkan oleh Nabi dua hal ini. Dia juga bersaksi surga itu benar adanya, yakin itu, dan neraka itu benar adanya. Maka ikhwani fiddin, Nabi sebutkan balasannya, adakhalahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga, ya. Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dia miliki. Sesuai dengan amalan yang dia miliki. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita bahwa ya, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala harus yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan bahwa surga itu benar adanya. Surga itu benar adanya. Dan orang kalau meyakini surga itu ada, ya, maka ini motivasi pertama dia untuk melakukan amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beramal untuk masuk surga. Dia beramal untuk bisa dimuliakan nanti di dalam surga. Itu yang pertama. Yakin surga itu ada. Yang kedua, di dalam surga, ya, terdapat kenikmatan yang tak bisa dibandingkan dengan nikmat di dunia, apapun nikmat di dunia itu. Sebesar apapun, seluas apapun, sebanyak apapun, tidak akan bisa sebanding dengan nikmat yang ada di surga nanti. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Ini juga di antara motivasi kita untuk bisa meraih surganya Allah dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam surga kenikmatannya, ya, itu tidak akan bisa disaingi dengan
apa yang ada di dunia. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia. Tentang rahmat Allah saja, Rasulullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya mi'ata rahmah, 100 rahmat. Dari 100 rahmat ini, amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah tahan di sisinya 99 rahmat. Yang satu rahmat Allah lepaskan, Allah turunkan ke dunia. Satu rahmat inilah, dengan satu rahmat inilah seseorang bisa merasakan kebahagiaan, kebaikan selama dia hidup di dunia. Dan itu dibagi untuk semua orang. Dari awal manusia sampai akhir manusia. Kebaikan apapun yang dirasakan oleh mereka di dunia, itu tidak keluar dari satu rahmatnya Allah. Bayangkan ikhwani fiddin. Satu rahmat itu Allah turunkan ke dunia ini. Dengan satu rahmat ini cukup bisa membahagiakan semua manusia dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Coba kalau kita mungkin bisa mengingat kebahagiaan apa yang pernah menghampiri diri kita dalam urusan dunia. Mungkin dapat harta begini, dapat uang segini, dapat rumah begini, kendaraan, apapun yang kita pernah rasakan di dunia. Kita dulu, belum lagi kawan kita, belum lagi orang lain, belum lagi semua yang ada di dunia ini, belum lagi dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Kira-kira kalau digabungkan kebahagiaan mereka kita semua, kira-kira bagaimana itu? Dan itu baru satu rahmat yang Allah turunkan. Dan Allah punya berapa tadi? 99 rahmat yang Allah tahan di sisinya, dan itu nanti diberikan kepada penghuni surga. Allahu Akbar. Satu rahmat saja di dunia ini kita sudah bahagianya bukan main terkadang, ya kan? Nah bagaimana lagi dengan 99 rahmat? Ya kan? Nah itu ikhwani fiddin a'azani Allah menunjukkan bahwa kenikmatan surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dengan kenikmatan yang ada di dunia. Nah, Nabi SAW menceritakan ya tentang orang yang terakhir masuk ke dalam, terakhir dikeluarkan dari neraka, dan pertama atau yang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Dia yang paling terakhir ini, terakhir dikeluarkan dari neraka karena dia masih punya iman. Ya. Dan orang yang punya iman, haram neraka itu selama-lama untuknya. Yang tidak beriman sama sekali, tidak ada imannya saja, itu yang kekal di dalam neraka. Tapi yang masih punya iman akan keluar. Nah ini orang paling tipis imannya, maka dia dikeluarkan dari neraka. Dan dia yang terakhir. Tidak ada lagi setelah itu orang yang keluar dari neraka. Dan dia pun yang terakhir masuk ke dalam surga. Semua orang sudah masuk surga, dia yang terakhir. Dia dikeluarkan dalam neraka itu, Pak, disebutkan dalam hadis dalam keadaan gosong dia, habis dibakar. Nah, maka Allah rendam dia di Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ketika dia berendam di sungai kehidupan, belum masuk surga ini, dia bagaikan tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh segar kembali. Kemudian Allah persilahkan dia, udkhulil jannah, masuklah ke surga. Nah, ketika dia mendatangi surga, ya, maka dia lihat penghuni surga, maka dia menyangka surga sudah penuh. Maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Wahai Tuhanku, aku dapati surga itu sudah penuh. Kata Allah, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah kamu masuk ke dalam surga. Dia pergi lagi ke surga, ternyata dia lihat masih penuh juga. Maka dia datang lagi kepada Allah. "Ya Rabb, inni wajadtuha mal'a." Wahai Tuhanku, aku dapati surga sudah penuh. Di mana lagi tempatku? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, "Atardo ayyakuna laka mislu mulki malikin min mulukid dunya?" Apakah wahai hambaku kau ridho kalau kau mendapatkan nikmat seperti raja di dunia? Mau enggak ku kasih nikmat yang begitu? Maka kata hamba ini, "Oh,
Raditu ya Rabb, aku ridho wahai Tuhanku, berikan itu kepadaku. Bayangkan dapat nikmat seperti raja di dunia, dijadikan raja, mau enggak? Kata dia, mau ya Allah, tentu aku mau. Maka Allah berfirman, lakadzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Bagimu yang seperti itu ditambah 5 kali lipat lagi. Baginya seperti apa? Raja di dunia ditambah 5 kali lipat lagi. Berarti 5 kali lipatnya seperti raja di dunia. Raja di dunia kan sudah nikmat kan? Ditambah 5 kali lipat lagi. Maka dia tambah bahagia. Dia bilang, raditu ya Rabb, aku sudah ridho wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman, lakadzalika wa asyratu amthaliha. Bagimu yang seperti itu ditambah 10 kali lipat lagi. Berarti berapa? 50. Seperti raja di dunia. Ditambah 50 kali lipat lagi. Kata baginda Nabi, dzaka adana ahlil jannati manzilatan. Itulah derajat penghuni surga yang paling rendah. Yang paling apa? Yang paling rendah. Coba bayangkan. Paling rendahnya aja begitu. Nah, kira-kira bagaimana yang paling nikmatnya? Allahu Akbar. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Nah, Nabi juga pernah bersabda ketika Nabi SAW dilihat oleh sahabat seakan-akan beliau ingin mengambil sesuatu di depannya, tapi terhalang oleh Nabi SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa denganmu? Aku melihat kau seakan-akan ingin meraih sesuatu di depanmu. Kata Nabi, ra'aitul jannah. Aku melihat surga, kata Nabi. Ketika aku melihat surga, aku melihat pohonnya surga. Aku ingin mengambil rantingnya, kata Nabi. Tapi aku pun tidak bisa melakukannya. Nah, kemudian, ini syahidnya. Kata Nabi SAW, andai saja aku tadi berhasil mengambil ranting surga itu, kemudian kalian bisa lihat, kalian cium aromanya, maka kalian tidak punya selera hidup di dunia lagi. Tidak punya apa? Selera hidup di dunia lagi. Maksudnya apa? Pengen cepat-cepat mati masuk surga. Nah, itu baru apanya, Pak? Baru ranting. Coba kalau di dunia ini ada ranting pohon jatuh di teras rumah kita apain itu? Kita sapu ya kan? Untuk apa ranting itu? Nah, kotoran ya kan? Iya. Tapi beda dengan ranting surga. Dan itu baru rantingnya. Kira-kira bagaimana buahnya? Baru rantingnya itu. Kira-kira bagaimana pohonnya? Nah, ini ikhwani fiddin, bisa tidak dibandingkan nikmat dunia dengan nikmat di akhirat? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini diantara motivasi kita untuk beramal, untuk bisa meraih surga. Apa saja yang ada di dalam surga lebih nikmat daripada yang ada di dunia. Tidak ada bandingannya. Tidak bisa dibandingkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, dari hal yang bisa memotivasi kita untuk meraih surga, sadarilah bahwa nikmat surga itu abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Tidak pernah akan apa? Luntur dia. Tidak pernah akan membosankan dia. Nah, orang kalau di dunia, ya, kalau di dunia ini, senikmat apapun sesuatu yang dirasakan di dunia, tidak akan abadi. Ya kan? Tidak akan abadi selama-lamanya. Nah, mungkin dia punya makanan yang paling dia sukai, itu tidak akan abadi selama-lamanya. Ya, berbeda dengan makanan di surga. Itu abadi selama-lamanya. Ya, kalau makanan di dunia mungkin ya sehari 2 hari kita simpan bisa basi, bisa busuk dia. Tapi kalau di surga tidak ada yang namanya makanan busuk. Tidak ada itu. Ya, tidak perlu kita simpan di lemari es, tidak perlu. Ya. Karena dia selama-lamanya dalam keadaan segar. Tidak perlu lagi kita harus dinginkan dulu terlebih dulu supaya segar. Tidak ada. Dan tidak bermusim dia. Kalau kita di dunia kan, ya, untuk cari rambutan tidak bisa kalau tidak musim rambutan. Ya kan? Iya, harus musim rambutan dulu baru kita bisa mendapatkan rambutan. Tapi kalau di surga tidak ada musimnya. Qutufuha daniyah. Dahan-dahannya itu dekat. Ya. Artinya apa? Kalau kita mau mendapatkan buah surga tidak perlu beli. Tidak perlu beli. Bahkan tidak perlu repot-repot memanjat. Kalau kita mau, tiba-tiba pohon surga itu langsung mendekat ke kita. Sekedar kita pengen, langsung mendekat. Coba.
Ikhwani fiddin a'azani Allah, ada yang seperti itu di dunia? Tidak ada. Sekalipun kita punya kebunnya, kita harus manjat dulu, ya kan? Kita harus menjolok dulu, atau mungkin paling tidak mengupahkan orang untuk bisa mengambilkannya. Nah, itu surga. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan senikmat apapun ada yang ada di dunia ini, dia sifatnya fana, tidak akan selama-lamanya. Dan surga itu ya adalah negeri yang kekal abadi. Ya, dia adalah salah satu dari 8 makhluk Allah yang kekal. Dia tidak akan mati. Sekalipun kiamat terjadi, ada 8 makhluk Allah yang dia kekal, tidak akan mati. Salah satunya adalah surga. Ya, walaupun dunia ini hancur, semuanya mati, malaikat pun mati, ya. Ketika ditiup trompet sangkakala itu kan semuanya mati, malaikat pun mati, Israfil pun mati setelah itu. Malaikat Israfil. Yang kekal adalah surga. Di antara 8 makhluk Allah yang kekal abadi. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka surga itu kenikmatannya abadi selama-lamanya. Ya, kita di sana muda terus, tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah tua. Makanya tidak ada nenek-nenek di surga. Tidak ada kakek-kakek di surga. Ketika ada seorang wanita tua datang kepada Nabi, minta dimasukkan kepada surga, ke dalam surga, supaya didoakan oleh Nabi masuk surga, kata Nabi, tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Ya, maka wanita tua ini menangis. Dikiranya dia tidak masuk surga. Maka kata Nabi, sampaikan sama dia, kalau dia masuk surga, nanti dia akan dibuat muda sama Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sama nanti itu. Ya, yang tua akan dikembalikan muda, yang masih kecil anak-anak meninggal akan dijadikan muda, umurnya 33 tahun. Sama seperti umurnya Nabi Adam alaihissalam. Dan kita akan muda terus, tidak akan pernah tua. Tidak akan apa? Tidak akan pernah tua. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Menunjukkan bahwa surga itu kekal selama-lamanya. Di surga itu ikhwani fiddin tidak ada malam. Tidak ada malam. Ya. Bahkan tidak ada terik matahari yang menyengat. Dia hanya seperti waktu duha saja. Itu di surga itu. Dan semuanya adalah cahaya. Tidak ada kegelapan, tidak ada malam. Kenapa tidak ada malam? Karena penghuni surga tidak tidur. Ya. Kenapa tidur? Kenapa tidak tidur? Karena Allah tidak menginginkan mereka melewatkan 1 detik pun yang namanya kenikmatan di dalam surga. Orang kalau tidur, seenak-enaknya kita tidur di dunia. Kan nikmat memang kalau tidur di dunia. Ya, tapi mungkin kita bisa luput dari bahagian dari dunia kita. Tetapi di surga, Allah tidak jadikan kita tidur, tidak jadikan kita mengantuk, karena Allah tidak ingin melewatkan dari kita sedikit pun kenikmatan surga itu, walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sesaat. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini dari motivasi kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa apapun yang kita inginkan akan dikabulkan di dalam surga. Apapun itu. Ya, apapun itu. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Karena di dalam surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan di dalam surga. Dan di dalam surga kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan. Apapun yang kalian minta, kalian akan dapat itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Makanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala mendatangi penghuni surga. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, berkhayallah kalian. Apapun yang kalian khayalkan akan hadir di depan kalian. Maka mulailah penghuni surga menghayal. Semua yang dia khayalkan itu, semuanya langsung ada di depannya. Coba. Semua khayalannya. Setelah itu, setelah cukup khayalan mereka, Allah berfirman, hayalkan lagi, hayalkan lagi. Apapun yang kalian khayalkan akan datang di hadapan kalian. Subhanallah. Nah, semua yang kita minta dapat di sana. Tidak ada. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka surga itulah tempat beristirahat yang sesungguhnya. Orang kalau di dunia, tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Walaupun dia mengaku sudah istirahat, tapi istirahatnya tidak mungkin tenang.
Kalaupun dia tenang sesaat, nanti akan galau lagi. Akan ada lagi pikirannya, ya kan? Tidak akan bisa kita beristirahat di dunia ini kecuali kalau kita sudah mati dan masuk surga. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, kapan kita baru beristirahat?" Kata Imam Ahmad, kita baru beristirahat ketika kita menginjakkan kaki kanan kita di dalam surga. Disitulah istirahat yang sesungguhnya. Nah, dan yang terakhir, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, di antara motivasi kita untuk meraih surganya Allah, bahwa di surga ada satu kenikmatan yang terbesar. Yang mana kenikmatan ini, kalau sudah mereka rasakan, membuat mereka lupa semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Berarti ini kenikmatan terbesar ini. Karena ketika nikmat itu mereka rasakan, nikmat yang lain di dalam surga ini, di dalam surga, menjadi lupa semuanya. Kenikmatan apa itu? Memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Itu kenikmatan yang paling hebat dan paling nikmat di dalam surga. Allah berfirman dalam Quran, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beramal kebaikan di dunia ini, baginya surga dan ada tambahan. Tambahan apa itu? Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Kata Nabi, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penghuni surga masuk ke dalam surga. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, "Turiduna syai'an azidu bikum?" Wahai penghuni surga, apakah kalian ingin aku tambahkan lagi kenikmatan yang lain? Maka penghuni surga pun mengatakan, "Ya Rabbana, alam tubayyit wujuhana?" Bukankah kau sudah putihkan wajah-wajah kami? Wa tudkhilnal jannah, bukankah kau sudah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan sudah kau selamatkan kami dari api neraka? Ya maksudnya, nikmat apa lagi wahai Tuhan? Nikmat apa lagi wahai Rabb kami? Nah, maka ketika itu fayakshiful hijab, Allah pun menyingkap hijab antara dia dengan hambanya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka ketika itu penghuni surga merasakan kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang mereka rasakan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling besar. Ya, dan mereka tidak merasakan dan tidak pernah diberikan suatu kenikmatan yang lebih mulia dan lebih baik daripada kenikmatan melihat, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, kenikmatan di surga itu sudah terlalu nikmat. Memandang wajah Allah jauh lebih nikmat lagi. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, mengumpulkan kita di dalam jannatul na'im, di jannatul firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita sebab yang menjadikan kita mendapat rahmat Allah, dan dengan itu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.